Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat pagi anak-anak. Nah, sekarang bertemu kembali dengan Ibu pada latihan soal AKM literasi jenjang SD. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu AKM. Sudah siap semuanya? Yuk siapkan buku tugas kalian untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Nah, apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep, serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. AKM terdiri dari yang pertama numerasi, materinya meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Berikutnya literasi terdiri dari literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Materi pada teks fiksi menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Literasi teks informasi meliputi menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Nah, kali ini kita akan latihan soal pada literasi teks fiksi level pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi. Kembali lagi Ibu mengingatkan, siapkan buku tugas kalian untuk menjawab latihan soalnya. Oke, kita mulai. Sebuah bacaan yang berjudul PC di Tengah Badai. Kita simak ceritanya. PC adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. PC dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia bersama 500 jenis makhluk laut lainnya. PC dan teman-temannya sedang bermain ketika kapal nelayan datang. Semua ikan berpencar menyelamatkan diri. PC jadi sendirian.
Kemudian terjadi badai besar. Lautan menjadi gelap sehingga PC kehilangan arah. Ombak besar membawa PC ke bawah kapal nelayan. PC membentur kapal, perutnya terluka. PC harus segera mengobati lukanya. PC berenang mendekati pantai. Di sana ada rumah sakit alam. PC tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya yang besar. Berat tubuh PC 900 kg dan panjangnya 10 meter. Setelah jauh berenang, PC sangat senang melihat lampu mercusuar. Itu tandanya PC sudah sampai di rumah sakit alam. Ikan-ikan kecil langsung mendekati PC. Mereka membersihkan luka di perut PC. Beberapa hari kemudian, luka PC pun sembuh. PC sangat berterima kasih kepada ikan-ikan kecil yang merawatnya. Ikan-ikan kecil itu memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari. Hubungan antara PC dan ikan-ikan kecil adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tubuh ikan pari menjadi bersih, ikan-ikan kecil pun menjadi kenyang. Nah, sekarang berbentuk soal pilihan ganda. Anak-anak silakan memilih salah satu jawaban yang benar di bawah ini. Siapakah PC dan di mana ia tinggal? A. PC adalah seekor ikan paus yang hidup di Samudra Hindia. B. PC adalah seekor ikan paus yang hidup di Samudra Atlantik. C. PC adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. D. PC adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Atlantik. Nah, anak-anak, jawaban silakan ditulis di buku tugasnya. Soalnya nanti sampai nomor 10, jadi disiapkan bukunya. Kita lanjutkan berikutnya. Sebuah cerita yang berjudul Harus Bisa. Aldo masuk sekolah sepak bola Mitra Naga. Dia rajin berlatih karena ingin menjadi pemain penyerang. Aldo selalu bersemangat setiap latihan. Dia berlatih menggiring bola, berlari kencang, dan merebut bola. Aldo paling jago merebut bola dibandingkan teman-temannya. Sayangnya, saat pertandingan, pelatih menunjuk Aldo menjadi pemain belakang. Aldo sangat kecewa. Saat pertandingan berlangsung, Aldo terus menendang bola hingga ke depan gawang. Aldo melewati teman satu timnya yang berjaga di depan. Aldo tidak mengikuti arahan pelatih yang meminta Aldo mengoper bola. Akibatnya, saat pemain lawan menerobos, tidak ada yang menjaga bagian belakang. Tim lawan berhasil menciptakan gol. Teman-teman kesal pada Aldo. Pelatih menyuruh Aldo menjaga posnya. Babak kedua berlangsung. Aldo menjaga posnya. Di bagian belakang, bola dioper dari satu pemain ke pemain lainnya hingga mendarat di kaki Aldo. Teman satu tim Aldo yang berjaga di pos depan dihalangi tim lawan. Aldo ingin menggiring bola ke arah gawang lawan, tetapi dia pemain belakang. Pelatih kebingungan. Dia lalu berteriak menyuruh Aldo untuk terus menggiring bola ke depan. Aldo terus berlari menggiring bola. Dia melewati tim lawan yang berusaha merebut bola. Aldo melakukan tendangan kencang hingga bola meluncur ke gawang lawan. Aldo menciptakan satu gol. Jadi pertandingan berakhir seri. Sekarang Aldo mengerti, permainan sepak bola adalah permainan tim. Semua posisi penting, mereka harus bekerja sama untuk menciptakan gol.
Nah, dari cerita di atas, yang pertama pilihan ganda, apa yang membuat Aldo kecewa? A. Aldo tidak memiliki skill atau keterampilan sebagai penyerang. B. Sekolah sepak bola Aldo tidak membutuhkan pemain penyerang. C. Ia sudah rajin berlatih, namun seringkali tidak dipilih untuk bertanding oleh pelatih. D. Aldo ingin menjadi pemain penyerang, namun pelatih menjadikannya pemain belakang. Silahkan dipilih A, B, C, atau D dan ditulis di buku tugas kalian. Berikutnya soal uraian. Siapa saja tokoh dalam cerita harus bisa? Silahkan ditulis. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 4 dan seterusnya. Ini adalah sebuah bacaan yang diambil dari buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Di perkotaan, anak-anak dapat mudah bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun tidak demikian bagi anak-anak yang berada di pedesaan. Teks 1. Hari itu adalah hari yang agak penting. Hari pertama masuk SD. Di ujung bangku-bangku panjang tadi ada sebuah pintu terbuka. Kosen pintu itu miring karena seluruh bangunan sekolah sudah doyong seolah akan roboh. Teks 2. Aku cemas karena beban perasaan ayahku menjalar ke sekujur tubuhku. Aku tahu beliau sedang gugup dan aku maklum bahwa tak mudah bagi seorang pria berusia 47 tahun, seorang buruh tambang yang beranak banyak dan bergaji kecil, untuk menyerahkan anak laki-lakinya ke sekolah. Lebih mudah menyerahkan pada tauke pasar pagi untuk jadi tukang parut atau pada juragan pantai untuk menjadi kuli kopra agar dapat membantu ekonomi keluarga. Teks 3. Keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang, desa nun jauh di pinggir laut. Menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram. Selain itu, di sana juga tak jarang buaya sebesar pangkal pohon sagu melintasi jalan. Kampung pesisir itu secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah paling timur di Sumatera. Daerah minus nun jauh masuk ke pedalaman Pulau Belitung. Nah, dari cerita di atas, pada soal nomor 4 pilihan ganda. Dalam cerita, tokoh menggambarkan sekolah yang dimasukinya sebagai sekolah yang tidak layak. Pilihlah gambaran sekolah yang sesuai dengan teks. A. Jendela-jendela sekolah yang mulai rapuh karena rayap. B. Bangunan sekolah yang akan roboh. C. Lapangan sekolah yang berdebu. D. Bangku-bangku di sekolah yang sudah doyong. Soal berikutnya berupa uraian. Nomor 5. Lintang berasal dari mana? 6. Bagaimana cara menuju tempat tinggal Lintang? Tulis di buku tugas kalian. Nah, berikutnya pilihan ganda kompleks. Artinya, anak-anak boleh memilih jawaban lebih dari satu yang sesuai dengan bacaan di atas. Pertanyaannya, bagaimana gambaran ayah tokoh aku pada bacaan di atas? A. Pria berusia 47 tahun. B.
B. Pria itu ingin menjadi juragan pantai. C. Pekerjaannya adalah buruh tambang. D. Dia tinggal di desa Tanjung Kelumpang. Jadi dari pernyataan A, B, C, D, pilihlah lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian nomor berikutnya. Pilihan ganda kompleks. Klik kolom benar untuk pernyataan yang sesuai dan klik kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Berikut adalah pernyataan benar dan salah. Tentunya sesuai dengan bacaan yang di atas. Pernyataannya pertama. Ayah tokoh aku merasa senang karena anaknya masuk sekolah. Nah, pilihlah benar atau salah. 2. Lintang tinggal di wilayah pesisir Pulau Belitung, Sulawesi. Benar atau salah? 3. Aku tinggal sekampung dengan Lintang. Benar apa salah? 4. Jalan menuju tempat tinggal Lintang melewati rute yang sulit dan cukup berbahaya. Benar apa salah? Silakan dikerjakan di buku tugas kalian. Nah, untuk nomor berikutnya kita harus membaca cuplikan dari buku Laskar Pelangi berikutnya. Dapat dikatakan, tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan. Namun tak sehari pun ia pernah bolos. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari. Tak pernah mengeluh. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan tiba malam hari di rumahnya. Sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya. Kesulitan itu belum termasuk jalan yang tergenang air, ban sepeda yang bocor, dan musim hujan berkepanjangan dengan petir yang menyambar-nyambar. Suatu hari rantai sepedanya putus dan tidak bisa disambung lagi karena sudah terlalu pendek. Sebab terlalu sering putus. Tapi ia tak menyerah. Dituntunnya sepeda itu puluhan kilometer, dan sampai di sekolah kami sudah bersiap-siap akan pulang. Saat itu adalah pelajaran seni suara, dan dia begitu bahagia karena masih sempat menyanyikan lagu Padamu Negeri di depan kelas. Kami termenung mendengarkan ia bernyanyi dengan sepenuh jiwa. Tak tampak kelelahan di matanya yang berbinar jenaka. Setelah itu ia pulang dengan menuntun sepedanya lagi sejauh 40 km. Pada musim hujan lebat yang bisa mengubah jalan menjadi sungai, menggenangi daratan dengan air setinggi dada, membuat guru dan halilintar membabat pohon kelapa hingga tumbang bergelimpangan terbelah dua. Pada musim panas yang begitu terik hingga alam menuai ingin meledak. Pada musim badai yang membuat hasil laut nihil hingga berbulan-bulan. Semua orang tak punya uang sepeser pun. Pada musim buaya berkembang biak sehingga mereka menjadi semakin ganas. Pada musim angin barat puting beliung, pada musim demam, pada musim sampar, sehari pun Lintang tak pernah bolos. Hirata Andrea 2008, Laskar Pelangi, Jakarta, PT Bentang Pusaka. Nah, dari bacaan ini kita masuk di pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks, anak-anak boleh menjawab lebih dari satu jawaban yang benar. Klik kolom benar untuk pernyataan yang sesuai dan klik kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai.
Jawaban 1. Setiap hari Lintang selalu hadir di sekolah. Benar atau salah? Berikutnya, ketika rantai sepedanya putus, Lintang kembali ke rumah. Benar atau salah? 3. Lintang selalu hadir tepat waktu di sekolah. Benar atau salah? Berikutnya, jarak dari rumah Lintang ke sekolah adalah 40 km. Benar atau salah? Nah, untuk uraian yang terakhir, kesulitan apa saja yang dialami Lintang saat pergi ke sekolah? Tulis jawaban kalian di buku tugas kalian. Nah, berikutnya setelah kalian tulis, mari kita periksa kunci jawaban kalian. Nah, anak-anak, apakah latihan hari ini jawaban kalian sudah sesuai atau belum? Mari kita lihat kunci jawabannya. Yang pertama, tadi pertanyaannya adalah 1. Siapakah Pisi dan di mana ia tinggal? Apakah jawaban kalian sudah tepat tadi? Ya, ternyata kalian pintar. Jawabannya adalah C. Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Berikutnya 2. Apa yang membuat Aldo kecewa? Pintar, tepat sekali. D. Aldo ingin menjadi pemain penyerang, namun pelatih menjadikannya pemain belakang. Hebat, kita lanjutkan. Nomor 3. Siapa saja tokoh dalam cerita harus bisa? Yes, tepat. Aldo dan pelatih. Jadi yang diceritakan tadi adalah Aldo dan pelatih. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Apakah sudah tepat jawaban kalian? Dalam cerita, tokoh menggambarkan sekolah yang dimasukinya sebagai sekolah yang tidak layak. Pilihlah gambaran sekolah yang sesuai dengan teks. Ya, benar. B. Bangunan sekolah yang akan roboh. Berikutnya 5. Lintang berasal dari mana? Tepat. Jawabannya Tanjung Kalumpang. 6. Bagaimana cara menuju tempat tinggal Lintang? Benar, yaitu harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram. 7. Pilihan ganda kompleks artinya dapat memilih 2 jawaban atau lebih yang dianggap benar. Bagaimana gambaran ayah tokoh aku? A. Pria berusia 47 tahun dan C. Pekerjaannya adalah buruh tambang. Kita lanjutkan nomor 8. Klik kolom benar untuk pernyataan yang sesuai dan klik kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Pernyataan: ayah tokoh aku merasa senang karena anaknya masuk sekolah. Jawabannya adalah benar. Lintang tinggal di wilayah pesisir Pulau Belitung, Sulawesi. Nah, jawaban ini salah karena bukan Sulawesi tapi Sumatera. Aku tinggal sekampung dengan Lintang. Jawaban salah karena si penulis tokoh aku tidak sekampung dengan Lintang. Jalan menuju tempat tinggal Lintang melewati rute yang sulit dan cukup berbahaya. Pernyataannya benar karena harus melewati banyak rintangan. Berikutnya, klik kolom benar untuk pernyataan yang sesuai dan klik kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Nah, dicek di tugas kalian apakah sudah sesuai. Jawaban
Setiap hari Lintang selalu hadir di sekolah. Benar apa salah? Benar. Ketika rantai sepedanya putus, Lintang kembali ke rumah. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Karena Lintang berusaha meskipun rantainya putus, dia akan menuntunnya hingga sampai ke sekolah. Lintang selalu hadir tepat waktu di sekolah. Jawaban salah karena kadang dia terlambat. Jarak dari rumah Lintang ke sekolah adalah 40 km. Jawaban benar. Nah, ini salah contreng aja ya. Jadi yang atas adalah salah, yang bawah jarak dari rumah Lintang ke sekolah adalah 40 km adalah benar. Untuk pertanyaan terakhir uraian. Nah, disimak apakah jawaban kalian tadi sudah tepat? Kesulitan apa saja yang dialami Lintang saat pergi ke sekolah? Jarak yang jauh, jalan yang tergenang air, ban sepeda bocor, dan musim hujan yang berkepanjangan dengan petir yang menyambar-nyambar. Nah, demikian tadi anak-anak latihan kita kali ini. Silakan tadi dicoba untuk berlatih menjawab, baru kemudian dikoreksi dengan kunci jawaban yang ada nanti agar terbiasa untuk menjawab soal-soal AKM yang akan kita hadapi nanti. Nah, dari bacaan tadi juga kita melihat betapa jerih payah seorang Lintang untuk bisa belajar. Nah, kita yang sudah dianugerahi dengan kondisi lingkungan yang bagus, tempat belajar yang bagus, kita harus bersyukur karena tidak sesulit apa yang dilakukan Lintang hanya untuk belajar. Nah, maka anak-anak kita harus lebih semangat lagi untuk belajarnya. Nah, demikian tadi latihan soal AKM kita. Terima kasih, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, biar lebih semangat membuat videonya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di latihan soal AKM berikutnya. Dadah.